Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan tafsir Juz' Amma di Syekhul Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Tafsir surah Al-Qadar. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salam hiya hatta matla'il fajr. Qala al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Berkata Imam Al-Utsaimin, al-basmalatu taqaddamal kalam 'alaiha. Tafsir tentang bismillah pembicaraannya telah berlalu dari tafsir surah Al-Fatihah. Surah Al-Qadar ayat pertamanya Allah menyebutkan inna sesungguhnya kami anzalnahu telah kami turunkan dia fi lailatul qadar pada malam Lailatul Qadar. Penggalan kalimat yang berbunyi inna anzalnahu, maka ad-dhamiru hunna ya'udu ila Allah azza wa jalla. Inna anzalnahu, dhamir kami, kata ganti nahnu atau kami. Kalimat ini kembali kepada makna Allah. Jadi kalau disebutkan sesungguhnya kami, maksudnya adalah Allah Ta'ala. Wal ha'u fi qawli anzalnahu, sedangkan huruf ha anzalnahu nya atau hu dalam dhamir ini ya'udu ilal Qur'an, itu maksudnya adalah Al-Qur'an. Jika diterjemahkan, sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Qur'an. Wa dzakarallahu ta'ala nafsahu bil 'azamati inna anzalnahu li'annahu subhanahu wa ta'ala al-'azim. Pada lafaz ini Allah menyebut dengan dhamir nahnu
untuk menunjukkan keagungan yang ada padanya. Karena memang Allah yang maha suci lagi maha tinggi, zat yang sangat agung. Kalau kita jumpai dalam Al-Quran ada ayat dengan lafaz inna, seperti ayat yang tadi disebutkan, inna anzalnahu fi lailatul qadr, atau ayat yang lainnya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan adzikra, dan sesungguhnya hak bagi kami untuk menjaganya. Atau ayat yang lainnya yang berbunyi inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kamilah yang telah menghidupkan yang mati. Wa naktubu ma qadamu, dan kami pula yang telah menuliskan apa yang telah mereka lakukan di masa lalu. Wa atharahum, dan jejak-jejak mereka. Mungkin manusia bertanya, atau mungkin kita bertanya, mengapa disebut dengan nahnu? Bukankah Allah Ta'ala itu satu? Bukankah Allah Ta'ala itu ahad? Kenapa disebut dengan dhamir kami? Maka dalam bahasa Arab, lafaz jama' itu menunjukkan keagungan, menunjukkan penghormatan, pemuliaan, dan kedudukan sesuatu itu agung. Tidak mesti yang menyebutkannya itu dalam keadaan jumlahnya banyak. Sama seperti bahasa Indonesia. Kalau ada seseorang ingin berkata dalam bentuk yang sopan, dia berkata bukan berkata aku atau saya, tidak. Dia akan mengatakan kami. Yang kedua, bila kita perhatikan ayat-ayat yang menyebutkan dengan lafaz-lafaz nahnu, itu selalu berbicara dalam bentuk tauhid rububiyah. Seperti firman Allah yang berbunyi inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kamilah yang menghidupkan yang mati. Mengakui Allah maha menghidupkan, Allah maha mematikan, ini adalah tauhid rububiyah. Tapi bila ayat-ayat itu berbicara tentang masalah tauhid uluhiyah, tauhid tentang ibadah, tidak ada satu ayat pun yang menyebutkan dalam bentuk nahnu. Pasti disebutkan dalam bentuk tunggal. Seperti firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Allah tidak menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduna, tidak. Tapi Allah mengatakan liya'buduni. Ini sekaligus sebagai bukti dan hujjah. Sebenarnya Islam, Quran sudah menjelaskan pembagian-pembagian tauhid itu sendiri. Ada rububiyah, ada uluhiyah, dan ada lagi yang satunya disebut dengan apa? Tauhid asma wa sifat. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini membantah sebagian anggapan orang yang mengatakan dalam Quran saja disebutkan ajaran jamak sama dengan tunggal. Tidak begitu. Karena sebagian orang Nasrani lalu menuduh kaum muslimin bahwa mereka meniru akidah Nasrani yang mengatakan 3 sama dengan 1, atau yang mereka sebut dengan apa? Tidak, sama sekali tidak sama. Ditegaskan dalam firman Allah surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakan hai Muhammad, Allah itu ahad, Allahus samad. Allah itu as-samad, lam yalid wa lam yulad, ia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang setara, sekufu dengan Allah Ta'ala. Nah, kemudian qala al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, wa ahyanan yadhkuru nafsahu bi sighatil wahid. Bagi mereka yang membaca Al-Quran akan mengetahui kadang-kadang Allah menyebut dalam bentuk tunggal. Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada ilah yang patut diibadai dengan hak kecuali aku. Siapa ini? Allah. Fa'budni.
fa'budni, sembahlah oleh kalian aku, wa aqimis sholata lidzikri, tegakkanlah salat dalam rangka untuk mengingat aku, yaitu Allah tabaraka wa taala. Allah berkomentar beliau, wa dzalika li'annahu wahidun 'azimun. Penjelasan beberapa ayat ini menunjukkan bahwa memang Allah itu esa dan Allah itu agung. Dia esa, dia pantas disebut dalam bentuk kalimat yang agung, nahnu, kami di sana. Kemudian fa bi'tibari sifati ya'ti dhamirul 'azama wa bi'tibaril wahdaniyati ya'ti dhamirul wahid. Kalau kita memperhatikan ayat Quran dalam bentuk nahnu, itu untuk menunjukkan Allah itu agung. Kalau di dalam Al-Quran itu dalam bentuk dhamir ana atau dhamir yang tunggal, itu menunjukkan tentang esanya zat Allah tabaraka wa ta'ala. Inna anzalnahu fi lailatul qadari. Kemudian beliau berkata, wa dhamiru qawluhu anzalnahu dhamirul maf'ul bi wa yalha. Dhamir ha anzalnahu ini adalah subjek, sesuatu yang dikenai pekerjaan. Kamilah yang telah menurunkannya. Apa yang diturunkan oleh Allah sebenarnya? Seluruh para ulama sepakat maksudnya adalah Al-Quran. Walaupun di dalam ayat ini tidak disebutkan pendahuluannya, tidak ada dalam ayat ini disebutkan kalimat Quran, tidak ada. Allah mengawali dengan kalimat inna anzalnahu. Di sebelumnya Allah tidak menyebutkan tentang Al-Quran. Mengapa demikian? Li'anna hadza amrun ma'lum. Karena setiap orang Arab atau yang mengerti bahasa Arab, dia akan faham kalau Allah berkata inna anzalnahu dalam bentuk dhamir yang tunggal, jelas maknahu di situ kembalinya kepada apa? Al-Qur'anul Karim. Catatan penting, annal Quran kalamullah. Quran itu merupakan perkataannya Allah. Dan tidak boleh manusia mengatakan Quran itu makhluk. Ya. Barang siapa mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, dia kafir, keluar dari Islam. Sebab kalam termasuk sifatnya Allah. Sesuatu yang terikat dengan dzatnya Allah tabaraka wa taala tidak boleh disebut sebagai makhluk. Lalu beliau menyebutkan wala yatamarya ahadun fi anna al-murada bidzalika inzalul Qur'anil Karim. Anzalallahu ta'ala fi lailatul qadri fama makna inzalu fi lailatul qadar. Beliau menyebutkan dengan demikian, ketika Allah menyebutkan dengan kalimat inna anzalnahu, maka dhamir dulu disebut maksudnya adalah Al-Qur'anul Karim yang diturunkan oleh Allah tabaraka wa taala. Tidak ada orang lain atau tidak ada ahli tafsir yang menafsirkan maknanya selain daripada Al-Qur'anul Karim ini. Nah, makanya bila rahimakumullah, kalimat dengan menyebutkan kami turunkan dia pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu sebagai penguat bahwa yang diturunkan itu adalah Al-Qur'an, bukan yang lainnya. Timbul pertanyaannya, kalau begitu apa makna diturunkannya Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar? Ya, maknanya jelas bahwa inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkan dia, yaitu maksudnya awalul Quran, mula-mula dari Quran. Permulaan Al-Quran itu turunnya pada malam Lailatul Qadar, bukan seluruh isi Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, bukan. Maksudnya ke langit dunia. Walaupun sebagian ahli tafsir mengatakan sesungguhnya Quran itu telah diturunkan seluruhnya, akan tetapi ketika diturunkan pada malam Lailatul Qadar itu bukan ke langit dunia, tapi di Lauhul Mahfuz. Wallahu a'lam bishawab. Faedah yang bisa kita ambil, Rasulullah SAW dalam riwayat yang sahih seperti dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi menyebutkan taharrau lailatul qadari
fil asril awakhiri min Ramadhan wa fi riwayah fil witri. Carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dalam riwayat yang lain pada bilangan yang ganjil. Ketika Nabi menyebutkan carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir, berarti di atas tanggal berapa ini, Pak? Di atas tanggal berapa? 20. Di negeri kita atau di sebagian belahan kaum muslimin memperingati turunnya Al-Qur'an itu pada tanggal berapa? 17 Ramadan. Tapi Nabi mengatakan carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 hari yang terakhir. Nah, timbul pertanyaan, kalau begitu mana ini yang benar? Kebiasaan kaum muslimin mengatakan bahwa Quran itu diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Kemudian riwayat-riwayat yang sahih menunjukkan malam Lailatul Qadar itu terjadi di 10 hari yang terakhir. Ya, kalau begitu yang mana ini yang benar? Jawabannya minimal di sini kita mengetahui bahwa para ulama itu sebenarnya masih berbeda pendapat. Apakah Lailatul Qadar itu tanggal 17 Ramadan ketika itu? Ataukah terjadinya di atas 10 hari yang terakhir ketika itu? Berarti tidak ada ittifaq harus tanggal ini. Tetapi yang disepakati, mereka mengetahui bahwa Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Yang menakjubkan kita, malam Lailatul Qadar itu ketika Nabi SAW menyebutkan ditampakkan kepadaku malam Lailatul Qadar, kemudian Allah lupakan aku kapan datangnya Lailatul Qadar itu. Kemudian Nabi berkata, carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 hari yang terakhir pada bilangan yang ganjil di bulan Ramadan. Seingatku aku sujud dalam keadaan dahiku merasakan dinginnya tanah itu karena sebab melumpur. Ketika itu turun hujan. Ketika disembunyikannya malam Lailatul Qadar ini memberikan faedah kepada kaum muslimin agar mereka tidak mematok ibadah hanya pada malam itu saja. Faedah yang kedua, seandainya manusia ingin mengadakan peringatan nuzulul Quran, harusnya diperingati pada malam apa, Pak? Lailatul Qadar. Kalau memang mau jujur, kita mau peringatan Lailatul Qadar, peringatan nuzul Quran, harusnya lakukan pada saat malam Lailatul Qadar. Dan itu tidak mungkin, karena Lailatul Qadar itu disembunyikan oleh Allah. Sampai kita mengetahui ketika kita sibukkan dengan ibadah, pagi harinya kita melihat matahari berbentuk bulat tanpa menyilaukan mata, baru kita tahu, oh tadi malam Lailatul Qadar. Harusnya malam tadi peringatan apa? Nuzulul Quran. Faham gak yang saya maksud ini, Pak? Nah, dengan demikian, jika ditanya kenapa para sahabat tidak diriwayatkan mereka mengadakan peringatan malam nuzulul Quran, demikian pula para tabi'in, demikian pula para imam yang 4, karena memang mereka meyakini nuzulul Quran itu hanya pada malam Lailatul Qadar, dan itu disembunyikan oleh Allah Ta'ala. Nah, tinggal kita bertanya dengan diri kita, kaum muslimin, kalau begitu yang kita lakukan selama ini bagaimana? Dan pesan saya, jangan menjustis ini keliru, ini batil, tidak. Tapi mari kita koreksi. Apakah perbuatan seperti ini ada landasannya ataukah tidak? Fa'tabiru ya ulil absar. Maka hendaklah seseorang mengambil iktibar jika memang dia memiliki kecerdasan akal. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Naam, kadzalik ikhwati rahimanillah. Selanjutnya beliau mengatakan as-sahihu anna ma'nahu, maka makna inna anzalnahu fi lailatul qadar, maknanya yang paling sahih adalah ibtada'na inzalahu fi lailatul qadari wa lailatul qadar fi ramadhana wa la syakka fi hadha dalilun dzalika qaulu ta'ala. Kami menurunkannya pada malam Lailatul Qadar, tidak ragu lagi. Maksudnya adalah kami turunkan awal mula Quran itu di malam Lailatul Qadar, dan juga tidak ragu lagi Lailatul Qadar itu terjadi pada bulan Ramadan. Apa buktinya? Surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan di dalam bulan itu Al-Quran.
Dari sini maka tidak diragukan lagi Lailatul Qadar itu bulan Ramadan. Ada sebagian pendapat seperti pendapat Mu'tazilah dan yang lainnya mengatakan Lailatul Qadar tidak akan pernah terjadi lagi. Mereka berpendapat Lailatul Qadar itu terjadi hanya satu kali. Hari di mana ketika Quran itu diturunkan awal mulanya, dan itu hanya di awal-awal Islam saja. Sehingga mereka menolak anggapan Lailatul Qadar akan ditemukan oleh kaum muslimin di waktu-waktu yang setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam turun Lailatul Qadar padanya ketika itu. Maka pendapat ini pendapat yang batil. Pendapat yang tidak kuat. Bukankah Nabi mengatakan taharrau Lailatul Qadar, cari oleh kalian malam Lailatul Qadar? Untuk apa Nabi mengatakan carilah oleh kalian malam Lailatul Qadar kalau seandainya Lailatul Qadar itu hanya terjadi satu kali saja sepanjang kehidupan dunia ini? Maka pendapat yang seperti itu mardud, tertolak. Riwayat-riwayat yang ada justru menunjukkan kita dianjurkan mencari malam Lailatul Qadar. Maka Lailatul Qadar itu akan datang setiap tahun dan terjadinya pada malam bulan Ramadan. Adapun turunnya Lailatul Qadar itu di tanggal berapa secara pastinya tidak ada yang mengetahuinya. Tentang kebiasaannya ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan di awal Ramadan, ada yang mengatakan tadi itu 17 Ramadan, ada pula yang mengatakan di 27 Ramadan, ada pula yang mengatakan di setiap bilangan yang ganjil di akhir bulan Ramadan. Yang paling terakhir inilah yang kuat. Lailatul Qadar itu sebagaimana tadi kita sebutkan dalilnya, Nabi mengatakan cari dia di 10 hari terakhir pada bilangan yang ganjil di malam bulan Ramadan. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, kemudian Allah beliau berkata, fa idza jumi'at hadhil ayah a'ni syahr ramadan alladhi unzila fihil Qur'an ila hadhil ayah inna anzalnahu fi lailatul qadar tabayyana anna lailatul qadari fi ramadan. Jika dua ayat ini digabungkan, ayat yang berbunyi syahrul ramadan alladzi unzila fil Qur'an dan ayat yang berbunyi inna anzalnahu fi lailatul qadar, maka jelaslah dengan tegas sekali lagi kata beliau Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Wa bihadza na'rifu anna mastara inda ba'dil amati min anna Lailatul Qadar hiya lailatun nisfi min syahri Sya'ban la asla lahu. Oleh karena itu anggapan sebagian orang-orang awam Lailatul Qadar itu turunnya di pertengahan bulan Sya'ban, ini adalah anggapan yang tidak ada asal dari Quran dan Sunnah. Jadi kalau ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu di tengah-tengah bulan Sya'ban, enggak ada dalilnya, enggak ketemu dalilnya. Wala haqiqatan lahu fa inna Lailatul Qadar fi Ramadan. Walaupun mereka mengatakan oh enggak, yang di bulan Ramadan itu kinayah, yang hakikatnya di bulan Sya'ban, tidak ada dalilnya. Tidak ada nasihat tentang hal itu. Ada pula yang mengatakan bahwa walailatul nisfi min Sya'bani ka lailatin nisfi min Rajabi wa Jumadil ula atau Jumadil akhir wa Rabiul awal atau Rabiul sani wa Safar wa Muharram wa ghairunna. Ada lagi yang mengatakan karena terlalu berlebih-lebihan saking utamanya pertengahan bulan Sya'ban itu, kata beliau, ada yang beranggapan satu malam bulan Sya'ban itu seperti setengah malam bulan Rajab, setengah malam bulan Jumadil dan sebagainya. Atau dia mengatakan oh enggak, di tengah-tengah bulan-bulan tersebutlah turunnya Lailatul Qadar. Tidak, semua itu enggak ada dalilnya. Semua dalil mengarahkan bahwa Lailatul Qadar hanya terjadi di bulan Ramadan saja. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Tayyib ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau berkata, fi Lailatul Qadar minal ulama iman qala, tentang fi Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar, di antara para ulama ada yang berkata al-qadaru huwa asyarafu. Makna al-qadar maksudnya adalah kemuliaan. Fi Lailatul Qadar artinya malam yang penuh dengan kemuliaan. Sebagaimana orang Arab kalau berkata fulanun dzu qadarin azimin,
si fulan itu punya qadar yang agung, maksudnya punya kemuliaan yang besar. Audu qadarin kabirin, atau mengatakan dia punya qadar yang kabir, yaitu maksudnya kemuliaan yang besar. Jadi para ulama berkata fi lailatul qadar artinya pada malam yang mulia. Wa minal ulama, ada lagi sebagian ahli tafsir yang mengatakan makna lailatul qadar, al-qadar artinya al-muradu bil qadari at-takdir. Malam lailatul qadar artinya adalah malam di mana diturunkannya takdir Allah. Li'annahu yuqdaru fiha ma yakunu fi sanati. Alasannya nanti terdapat dalam surah Ad-Dukhan ayat yang ketiga dan yang keempat. Di malam Lailatul Qadar itu Allah menurunkan takdir selama 1 tahun. Karena takdir itu terjadi di 3 waktu. Saya pernah sebutkan kepada antum, ada yang hafal? Kapan takdir itu Allah tetapkan? Yang pertama, siapa yang bisa ikhwan? Ikhwan, ada yang masih ingat? Saya pernah sampaikan sama antum di sini. Pertama kapan? Yang takdir yang dituliskan di Lauhul Mahfuz jauh sebelum diciptakannya alam semesta. Yang kedua kapan? Ketika seorang anak berusia 4 bulan di dalam perut ibunya, diutuslah malaikat, lalu Allah memerintahkan malaikat untuk menetapkan apa? Wa yu'maru bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi amsakiyun aw sa'idun. Takdir tentang rezekinya, batas usianya, amal perbuatannya, termasuk gembira, termasuk orang yang bahagia ataukah dia termasuk orang yang sengsara. Nah, yang ketiga kapan? Pada malam Lailatul Qadar. Di mana di malam Lailatul Qadar itu ditetapkannya takdir yang 1 tahun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Allah berfirman, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang dipenuhi dengan barakah, dan sesungguhnya kami yang memberikan peringatan. Lalu kata Allah Ta'ala, pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Kalimat Allah yang menyebutkan fiha yufraqu kullu amrin, di malam itu dijelaskan seluruh perkara, hakimin, dengan penuh kebijaksanaan. Ini maksudnya adalah takdirnya Allah sudah dituliskan dengan gamblang dan bijaksana oleh Allah Tabaraka Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Makanya Nabi SAW menganjurkan kaum muslimin memperbanyak doa di malam Lailatul Qadar untuk memohon kebaikan. Karena memang Nabi menyebutkan la yaruddul qadara illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali apa? Doa. Maka di malam Lailatul Qadar, Ibnu Qayyim menyebutkan kalau seandainya seseorang itu doanya dan imannya lebih kuat, Allah akan gantikan takdirnya itu menjadi yang baik. Tapi seandainya imannya lemah dan doanya malas, maka Allah akan jadikan karena sebab iman dan amalnya itu, seandainya itu berupa musibah, diringankan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, karena itu ikhwati rahimanillah, perbanyak doa di waktu malam-malam yang kita memperkirakan datang Lailatul Qadar padanya. Wallahu a'lam bishawab. Lalu bagaimana yang benar? Wasahihu annahu syamilun lil ma'nayaini. Yang benar, yang disebut dengan Lailatul Qadar di sini adalah mencakup 2 makna. Fa Lailatul Qadri la syakka anna dzatu qadrin adimin. Enggak ragu lagi, malam Lailatul Qadar adalah malam yang memiliki kemuliaan. Jadi boleh kita berkata Lailatul Qadar itu artinya malam yang mulia. Dan juga tidak ragu lagi berdasarkan ayat yang tadi kita sebutkan, di malam Lailatul Qadar itu diturunkan takdir. Maka kita katakan Lailatul Qadar adalah malam yang mulia, diturunkannya takdir Allah bagi siapa yang dikehendaki Allah kepadanya. Bagi alam semesta ini semuanya
bumi, langit, matahari, bulan, angin, bahkan jin dan manusia. Tidak lepas dari takdirnya Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah berkata, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?" Wa ma adraka ma Lailatul Qadri? Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Hadil jumlah biadi sigat yustafadu minha ta'dimu tafkhim. Pahami dengan baik ayat ini, pengulangannya dengan kalimat, tahukah kamu tentang malam Lailatul Qadar itu? Ini merupakan bentuk kalimat perkataan tanya yang menunjukkan agungnya sesuatu yang ditanyakan itu. Jadi kalau seandainya kita berkata kepada orang lain tentang si fulan yang terkenal tentang kesolehannya, terkenal tentang ibadahnya, ketawaduannya, lalu kita kata, tahukah kamu siapa orang itu? Seolah-olah ingin memberikan penekanan, walaupun tanpa jawaban, orang tahu bahwa orang itu adalah orang yang baik. Jadi ketika Allah mengatakan, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar," maka orang yang membaca ayat ini dia akan tahu Lailatul Qadar itu malam yang betul-betul agung, malam yang benar-benar mulia, yang tidak pantas bagi kaum muslimin menyia-nyiakannya. Makanya dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah, Syekh Abu Malik menyebutkan tentang malam Lailatul Qadar itu, orang yang diharamkan oleh Allah memperoleh Lailatul Qadar itu pertanda bahwa dirinya diharamkan dari kebaikan-kebaikan yang banyak. Seseorang yang tidak menyibukkan dirinya dengan ibadah di malam Lailatul Qadar itu tanda-tanda bahwa dirinya merugi di kehidupan dunianya. Nauzubillahi min dzalik. Makanya khafillah rahimakumullah, nasihat, walaupun kita telah berlalu Ramadan, tapi kita berharap suatu saat kita bertemu lagi dengan Ramadan. Bila suatu saat kita bertemu lagi dengan Ramadan, hilangkan kebiasaan-kebiasaan kita di 10 hari terakhir itu dengan apa? Sibuk dengan urusan dunia. Ya memang godaannya besar ya kawan ya. Terutama antum yang menjadi apa? Pedagang. Harusnya dagangan antum kan 10 hari terakhir. Ya sabar. Ada yang lebih baik daripada itu. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan Lailatul Qadar itu dengan apa? Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Nah, kemudian beliau mengatakan wa qala ta'ala, ucapan wa ma adraka ma Lailatul Qadar ini persis seperti firman Allah yang berbunyi al-haqqah. Mal-haqqah? Al-haqqah itu artinya hari kiamat. Ketika Allah berkata, tahukah kamu apa hari kiamat? Al-haqqah mal-haqqah, apakah hari kiamat itu? Ini menunjukkan kiamat itu sesuatu yang agung sekali, sesuatu yang dahsyat sekali. Ketika Allah mengatakan juga dalam ayat yang lainnya, wa ma adraka ma yaumuddin, tahukah kamu apa itu hari pembalasan? Itu juga menunjukkan tentang besarnya dan agungnya hari pembalasan itu. Tidak bisa kita membayangkan dengan akal kita. Jadi ketika Allah mengatakan wa ma adraka ma Lailatul Qadari, akal ini enggak akan sanggup membayangkan tentang indahnya, mulianya, utamanya dengan seabrek keutamaan yang ada dalamnya. Enggak mungkin akal sanggup membayangkannya. Makanya benar tadi kalau ulama mengatakan rugi manusia yang enggak bisa mendapati malam Lailatul Qadar. Ya contohnya yang bagaimana? Tidur aja kerjanya. Habis Isya tidur sampai subuh, rugi ya ikhwanillah. Kalau itu terjadi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, atau sibuk beli pakaian, sibuk beli baju, sibuk bikin kue, sibuk masya Allah la quwwata illa billah. Nah makanya ikhwati rahimakumullah, kalau mereka tahu ayat yang berbunyi wa ma adraka ma Lailatul Qadari, itu dia nggak mungkin mau mengganti malam itu dengan dunia dan seluruh isinya. Dan itu dicontohkan oleh Nabi SAW. Di setiap 10 hari yang terakhir, bahkan dalam sebuah riwayat 20 hari yang terakhir di bulan Ramadan, Nabi akan masuk ke dalam masjid, mengencangkan ikat pinggangnya, menjauhi istri-istrinya, menyibukkan dengan apa? Ibadah. Menyibukkan dengan takarrub kepada Allah tabaraka wa taala. Camkan baik-baik ikhwati rahimakumullah. Wa ma adraka ma Lailatul Qadari. Dan tahukah kamu apa yang disebut dengan malam
Lailatul Qadar itu. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Insyaallah kita akan lanjutkan penjelasan ayat-ayat yang berikutnya pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Saya rasa sampai di sini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dan tidak mengapa di luar materi ini kalau saya sanggup menjawab insyaallah. Fadhal masykurah. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya yang bertanya kepada antum sebelum ditutup. Siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri malam Lailatul Qadar? Siapa di antara antum yang bisa menyebutkan ciri-ciri malam Lailatul Qadar? Di mana ciri-cirinya ya, kawan? Tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu bagaimana ya, kawan? Angin? Sepoi-sepoi. Lah tadi hadisnya Nabi menyebutkan bahwa seingatku aku sujud dalam keadaan tanah itu dingin. Berarti ketika itu musim hujan, turun hujan. Lah kalau turun hujan sepoi-sepoi dari mana? Nah, tanya kawan, apa ciri malam Lailatul Qadar? Ada yang lainnya yang bisa? Matahari Taib, ahsan. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Lailatul Qadari Lailatul Samha. Malam Lailatul Qadar itu malam yang menenangkan hati orang yang beriman. Maksudnya talqatun la haru wala baridah. Cuacanya itu menyenangkan untuk beribadah. Mau hujan maupun enggak hujan, ketika dia bangun di malam hari dia semangat beribadah. Lalu kata Nabi, yusbihu samsu sabihatuha dhaifatun hamra. Ketika pagi hari itu matahari terbit dalam keadaan cahayanya meredup, tidak menyengat, warnanya merahan. Baik, ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua apa ya, Pak? Ada yang bisa? Apa ciri yang kedua? Tadi mataharinya cahayanya merdu, benar. Yang kedua apa? Dalam riwayat yang lainnya, matahari itu tampak terlihat bulat penuh, seperti sebuah apa? Seperti sebuah tampah yang besar itu. Dilihat dengan mata telanjang. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Yang ketiga apa ya, kawan? Qad yaraha al-insan fi manamihi. Kadang-kadang malam Lailatul Qadar itu ditampakkan oleh Allah di waktu apa? Seorang itu tidur. Berarti melihat di mana ya, kawan? Di dalam mimpinya. Dia melihat malam Lailatul Qadar itu di dalam mimpinya. Tapi bukan berarti malam Lailatul Qadar itu ada bentuknya. Jangan disangka malam Lailatul Qadar itu bentuknya putih, ditangkap, dikantongi jadi jimat gitu ya. Enggak begitu. Ya malam Lailatul Qadar itu ditampakkan oleh Allah Tabaraka wa Taala di dalam mimpinya malam yang bagus yang membuat dirinya semangat untuk beribadah, terbangun lalu beribadah. Wallahu taala alam bissawab. Baik, ikhwati rahimanillah. Kemudian soal yang kedua buat antum. Dianjurkan di malam Lailatul Qadar itu manusia memperbanyak beribadah di masjid atau di luar masjid. Doa apa yang paling afdol di malam Lailatul Qadar? Apa doa yang paling utama dibaca di malam Lailatul Qadar? Hah? Ada yang hafal? Pada malam Lailatul Qadar itu doa apa yang paling afdol yang paling utama dibaca? Ada yang tahu?
Masa nggak ada yang tahu? Atau antum malu? Nah, sudah saya ganti pertanyaannya. Ada yang tidak tahu? Ada yang tidak tahu, ikhwan? Antum juga tidak mengatakan kan? Ini bingung ini antum ini. Antum tahu atau antum tidak tahu ini? Tidak tahu tuh ya. Dalam riwayat Imam Bukhari, Aisyah bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau seandainya aku mendapati malam Lailatul Qadar itu, apa yang aku baca?" Kuli, kata Nabi, "Kuli, ucapkan Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni." Hafal enggak antum doanya? Sekarang baru hafal ya? Baik. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nabi menganjurkan Aisyah membaca ini sampai waktu pagi. Diulang-ulang terus. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa. Terus dibaca sebanyak-banyaknya. Ini doa yang paling afdal. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Soal yang terakhir. Ikhwati rahimanirkumullah. Di antara amalan yang dianjurkan di 10 hari terakhir dalam rangka mencari Lailatul Qadar itu dengan cara i'tikaf. Apakah disyariatkan bagi orang yang i'tikaf itu keluar malam hari lihat ke langit? Ini Lailatul Qadar atau tidak? Itu pertanyaannya. Disyariatkan tidak? Karena saya sering melihat sebagian kaum muslimin ketika i'tikaf sholat kemudian keluar lihat-lihat ke langit. Wah, ini kayaknya belum Lailatul Qadar gitu ya. Dimasuk lagi besok malam lihat ke langit. Oh, ini kayaknya Lailatul Qadar. Apakah memang Lailatul Qadar itu bisa dilihat dengan gelapnya malam? Kawan, jawabannya apa? Tidak. Itu amalan yang nggak ada contohnya. Nabi nggak pernah ketika i'tikaf keluar lalu lihat-lihat langit Lailatul Qadar apa belum ini, nggak pernah. Jadi malam Lailatul Qadar itu didapati dengan cara ketika kita bersemangat beribadah, tidak peduli itu tanggal berapa, itulah kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ini saya sampaikan dengan tujuan supaya antum tahun depan kalau i'tikaf jangan begitu lagi. Sibuk keluar cari jam berapa keluar lihat lagi, ya nggak akan ketemu. Paham ya kawan? Dikira, oh ini kelihatannya belum Lailatul Qadar, tidur sampai subuh. Besok, oh ini malam Lailatul Qadar, ternyata bukan kan gitu ya. Alhamdulillah. Jadi ala kulli kita katakan yang seperti itu tinggalkan, itu tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.